Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marna dari Ekis 6C. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, yaitu hubungan bilateral. Yang dimana hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah terjalin lama, sekitar 60 tahun lamanya. Lebih tepatnya dimulai dari 1949 tahun. Dengan memiliki hubungan bilateral, Indonesia dan Rusia banyak bekerja sama dalam berbagai bidang, antara lain bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi, dan lainnya. Dan seperti hubungan bilateral negara-negara lainnya, sebuah hal ataupun kejadian yang terjadi memiliki keterkaitan antara dua belah negara yang memiliki hubungan bilateral ini akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral tersebut. Dan yang terjadi pada Mei 2012 adalah tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Pesawat Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak ini ialah pesawat komersil pertama yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi. Sukhoi sendiri sebelumnya perusahaan yang konsen membuat pesawat tempur, di mana Indonesia ialah salah satu negara konsumennya, karena semenjak Indonesia merdeka antara Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral, terutama Rusia salah satu negara maju yang paling pertama memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya kurs. Sistem kurs valuta asing ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran pasar, serta sebagai cara pengaturan campur tangan pemerintah di bidang ini. Pola perilaku kurs tergantung pada sistem moneter yang berlaku. Pada masa Orde Lama berlaku sistem pengadilan ketat devisa, di mana pemerintah menetapkan kurs jauh di bawah tingkat kurs. Menurut pasar bebas yang menimbulkan pasar bebas devisa pada masa Orde Baru, sistem pengadilan dihapus secara bertahap dan diganti sistem kurs mengambang terkendali. Kemudian pada masa reformasi sekarang ini, pengendalian devisa lebih dikendalikan pemerintah sesuai dengan kondisi ekonomi pemerintah dalam hal ekspor dan impor. Pasangan masalah ekonomi domestik dan internasional yang dihadapi serta kebijakan yang tepat diambil untuk masing-masing masalah mungkin bersesuaian dan mungkin bertentangan. Kemudian selanjutnya itu ekspor dan impor. Sejak tahun 1987, ekspor Indonesia dimulai oleh komoditi non-migas. Pada tahun-tahun sebelumnya masih dikeluarkan oleh ekspor migas. Perizinan ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspor non-migas. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekspor penting, di mana masyarakat dan negara lebih stabil. Banyak cara untuk melakukan kegiatan ekspor penting dengan negara lain yang membuat produsen tidak meminta bantuan atau membeli barang dari negara. Kemudian banyak faktor pendorong untuk melakukan kegiatan ekspor penting, sehingga kegiatan ini akan terus berjalan sampai hari ini. Dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT OBOR pada 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok, terdapat sebuah pertemuan antara 29 kepala negara dan 50 delegasi dari negara anggota OBOR dan 50 delegasi. Pertemuan tersebut membahas kerjasama ekonomi dan pengembangan proyek infrastruktur. Kemudian Indonesia melihat bahwa koneksitas yang dimiliki oleh OBOR dapat mempengaruhi kegiatan dan perkembangan ekonomi maritim. Selain itu, terdapat alasan bahwa Indonesia terletak di wilayah sangat strategis, di mana Indonesia terletak di
persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan zona ekonomi maritim terbesar di dunia. Indonesia masih belum bisa menanggulangi potensi ekonomi maritim. Oleh sebab itu, Indonesia melihat obor sebagai salah satu sarana antara wilayah yang belum terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai yang dibangun oleh obor. Pada dasarnya, obor ditunjukkan untuk membangun sarana-sarana infrastruktur darat dan laut di sepanjang jalurnya. Obor akan membuka 6 koridor ekonomi baru bagi Tiongkok dengan adanya sistem kebijakan One Belt One Road atau obor. Ini memberikan beberapa manfaat bagi Indonesia. Kemudian, dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lainnya. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan internasional. Ketika perdagangan internasional menjadi pokok bahasan, tentunya perpindahan modal antar negara menjadi bagian yang penting juga untuk dipelajari, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Vernon. Berpindahan modal khususnya untuk investasi langsung diawali dengan adanya perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan, dan kerja paksa. Korban kekerasan kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung jawab dalam melakukan perlindungan TKI. Sebagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggaraan TKI. Sejak awal, pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggaraan TKI adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kapasitas pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI. Kemudian, pemerintah dan DPR telah mengupayakan upaya untuk penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penetapan dan perlindungan TKI. Pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi konvensi internasional seperti ILO Convention Nomor 105 mengenai penghapusan kerja paksa melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kemudian, Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia adalah lembaga-lembaga dalam sistem perserikatan bangsa-bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan standar hidup di negara-negara anggotanya.
Pendekatan keduanya terhadap tujuan ini saling melengkapi, di mana IMF fokus pada isu-isu ekonomi makro, sementara Bank Dunia berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan pengentasan kemiskinan. Saham merupakan alternatif investasi bagi investor dalam melakukan portofolio investasi mereka. Banyak pertimbangan yang dipakai oleh investor untuk menentukan beberapa menarik suatu saham sebagai investor yang rasional dalam melakukan transaksi. Faktor return dan resiko dan saham merupakan komponen pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi pada pasar modal. Para investor dihadapkan pada keinginan untuk memperoleh return yang optimal dengan memperhatikan faktor resiko yang mereka hadapi. Investor perusahaan untuk dapat memperoleh return saham yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau atas investasi yang mereka lakukan, atau memperoleh return tertentu pada tingkat risiko yang maksimal. Kemudian, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa manusia yang lainnya. Manusia tentunya akan menjalin hubungan dengan sesama manusia dan akan membentuk sebuah kelompok atau komunitas. Dari kelompok atau komunitas tersebut lahirlah pemikiran terbentuknya sebuah negara, di mana negara merupakan organisasi sosial berdasarkan wilayah tertentu dengan tujuan untuk membangun, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai kondisi sosial dasar, khususnya keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai OPEC. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dalam era globalisasi saat ini, pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan negara-negara lain berkaitan erat dengan komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lainnya. Indonesia adalah anggota PBB dan sebagai lembaga lain di bawahnya serta digerakkan non-blok. OPEC sendiri adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan terbesar raksasa seperti Shell, British Petroleum, dan lain sebagainya. Mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar. Semua negara anggota harus terwakilkan dalam konferensi dan tiap negara mempunyai satu hak suara. Keputusan ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari negara anggota. Konferensi OPEC dipimpin oleh presiden dan wakil presiden OPEC yang dipilih oleh anggota pada saat pertemuan konferensi, dan menetapkan konferensi OPEC bertugas merumuskan kebijakan umum organisasi dan mencari upaya pengimplementasian kebijakan tersebut sebagai organisasi tertinggi. Pertemuan konferensi OPEC mengukuhkan penunjukan anggota Dewan Gubernur dan Sekretaris Jenderal OPEC. Indonesia memiliki kesempatan untuk menempatkan sumber daya manusianya untuk bekerja di sekretaris OPEC. Hal ini merupakan investasi jangka panjang karena akan dapat menjadi network bagi Indonesia di masa datang. OPEC tetap membutuhkan Indonesia sebagai faktor penyeimbang. Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia yang menjadi anggota OPEC. Keanggotaan OPEC yang didominasi oleh negara-negara Timur Tengah tidak akan menguntungkan dalam sudut pandang citra OPEC di dunia internasional. Citra Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk muslim terbesar dan moderat di dunia dapat membantu perbaikan citra OPEC. Dalam OPEC sendiri belum ada tuntutan agar Indonesia mengkaji keanggotaannya karena turunnya tingkat produksi minyak bumi Indonesia serta mulainya Indonesia menjadi negara importir minyak. OPEC menyadari bahwa kemungkinan penurunan ekspor minyak negara-negara anggota adalah salah satu akibat dari kurangnya investasi di sektor perminyakan negara tersebut.
Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.